Oke. Eh, dan saya sebenarnya minta tanggal ini luring, tetapi ternyata Mbak Brenda nggak bisa mendapatkan kelas untuk luring. Nah, teman-teman, kebetulan untuk tanggal 2 saya itu ada kegiatan keluar UNJ. Jadi tidak bisa memfasilitasi daring maupun luring. Kemarin saya menanyakan ke Mbak Brenda, apakah kita bisa eh, untuk tanggal 2 itu kita ganti hari Kamis atau hari Jumat secara daring. Karena hari ini belum ada yang presentasi, apakah kita bisa melaksanakan dua presentasi pengganti hari tersebut? Izin menjawabmu mungkin bisa untuk langsung dua kelompok presentasi. Yes, bisa. Dipersiapkan sesuai dengan kelompoknya ya, sehingga eh, tapi di hari apa Mbak? Karena tanggal 2 itu saya nggak ada di tempat, nggak ada di lokasi, dan saya mungkin masih ada rapat, nggak bisa join daring gitu. Jadi nanti takutnya kalau tidak ada saya tidak ada saya untuk daring hasil presentasi, tidak ada pengayaan terhadap materi tersebut. Ayo, saya tawarkan di tanggal 5 atau 6. Silahkan. Mau 5 atau tanggal 6? Hari Kamis atau hari Jumat? Untuk penggantinya mungkin bisa hari Jumat, Bu. Jam? Halo, jam berapa? Eh, Mungkin habis selesai sholat Jumat, Bu, sekitar jam satuan. Oke, 1.30 ya. Karena biasanya kalau yang selesai Jumatan terus nanti makan siang pasti ada terlambat. 1.30 bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik. Nah, untuk yang kelompok hari ini, eh, diskusi kita berkaitan tentang apa nih? Karena belum ada yang presentasi. Ayo, belum ada yang presentasi, belum ada yang bisa presentasi kan? Baik, saya mau diskusi deh. Buka, buka diskusi sebentar aja. Bukalah kameranya. Saya baru melihat ada 4 orang saja yang buka kamera. Yuk, kalian sudah bahas, sudah baca tentang Seven Habit Effective People. Apa yang Anda baca? Apa yang Anda pahami tentang Seven Habit Effective People? Ayo, kan yang ngerjain kalian kemarin. Apa yang Anda pahami tentang Seven Habit People? Seven Habit Effective People. Kenapa disebut dengan effective people? Ibu izin jawab. Jadi di Siapa nih? Seven Eka Faradila. Oke, Eka, silakan. Jadi di Seven Habit Effective People itu, maaf Bu habis lari-lari. Itu ngajarin Kenapa soal lari-lari? mengambil kerudung. Itu mengajarkan tentang 7 kebiasaan cara bekerja secara efektif yang bisa diterapin ke
perusahaan. Salah satunya itu ada, beberapanya itu ada, eh, kita kalau misalnya mau ada apa lagi menemukan masalah, mencoba buat mencari solusi yang win-win. Jadi buat kedua belah pihak itu sama-sama untung. Terus Hmm. berusaha pada saat diskusi kita mendengarkan orang terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan pendapat kita. Terus apa lagi ya? Yo. Hmm, Kan dia ada sebentar. 7. Kamu nyebutinnya tadi 3 ya, ya Baru kan? dua. Win-win. 2. Win-win Iya. dengan Mendengarkan orang dulu sebelum menyampaikan pendapat apa mendengarkan meng orang. understand, terus bi- understanding first terus baru understood gitu. Understanding first and then Iya. understood. Oke. Oke. Thank you, Eka. Iya. Ya, yang lain. Dari 7 itu masa nggak ada yang nempel sih? 7 poin pokoknya sudah saya paparkan di 2 minggu yang lalu. Lalu saya buat, minggu kemarin. Lalu saya minta Anda mendalami dengan membaca referensi dari Stephen Covey dan juga referensi yang saya kirim. Gitu ya. Kenapa itu sangat penting? Seven Habit Effective People itu adalah ciri-ciri dasar dari seorang manajer. Oke, kenapa? Karena di dalam Seven Habit People itu eh, bagaimana perilaku seseorang untuk bisa berkomunikasi dengan baik, bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri orang tersebut. Ya, Eh, oke, saya minta 2 orang lagi. Apa sih yang Anda pahami tentang 7 habit tadi selain yang disebutkan sama Eka? 2 orang lagi. Ya, Bu. Ingat loh ya, ini dicatat. Ya, siapa? Giovanni, Bu. Giovanni, silahkan. Ya, mungkin saya akan menjelaskan mengenai Seven Habit ini berdasarkan hasil analisis dari kelompok juga dan apa yang telah dibaca kelompok saya. Jadi poin yang pertama itu be proaktif. Jadi menjadi orang yang proaktif. Proaktif itu apa sih gitu loh. Orang proaktif itu selalu sadar mereka itu mampu merespon. Misalnya, ketika suatu masalah itu muncul, orang proaktif itu akan lebih siap merespon dengan cepat untuk menghindari hal-hal yang berpotensi Putus memperburuk ya, Mas suatu. Giovanni. Ya, apakah suara saya jelas, teman-teman dan Ibu? Tadi sempat agak putus, tolong diulang dari awal. Iya, yang poin pertama itu ada be proaktif atau menjadi orang yang proaktif. Nah, orang yang proaktif ini akan sadar mereka itu mampu merespon gitu. Misalnya pada suatu case itu ada suatu masalah muncul, orang yang proaktif ini akan lebih siap merespon dengan cepat dan juga hal tersebut akan membuat, akan menghindari hal-hal yang berpotensi untuk memperburuk keadaan. Yang poin kedua itu ada begin with the end in mind atau mulai melihat hasil akhir. Melihat segala sesuatu itu dari hasil akhirnya. Jadi orang yang efektif ini akan memikirkan tujuan akhir yang ingin dicapai dengan jelas terlebih dahulu sebelum bertindak. Lalu ada put first thing first, dahulukan yang utama. Ya, jadi selalu membuat daftar pekerjaan yang penting dahulu untuk dikerjakan. Itu selalu mengutamakan hal-hal yang paling penting untuk dilakukan. Lalu think win-win yang tadi sudah dibilang oleh teman kita, berpikir menang-menang, yaitu pola pikir yang memperhatikan seluruh pihak dan tidak berpikir pada satu sisi saja, pada satu Oke. ego gitu. Oke, Giovanni, jangan diborong semua. Baik, Saya Ibu. minta ada 2 orang tadi. Ya, silakan yang lain. Satu lagi. Mungkin saya izin menjawab. Ya, siapa nih? Danita, Bu. Re? Eh, kalau saya mungkin saya sederhanain aja kali ya, Bu. Dari Seven Habit itu bisa untuk
efektif dari diri kita sendiri, dari diri kita untuk publik, sama untuk pengembangan diri kita. Karena di dalam Seven Habit itu mengandung dari teman-teman yang tadi sudah jelaskan, itu bertujuan tuh untuk pengembangan diri kita sendiri. Kayak tadi Giovanni bilang kalau misalkan kita, eh, Eka bilang kayak kalau misalkan kita untuk mendengarkan terlebih dahulu untuk apa untuk mengerti orang lain seperti itu, Bu. Terus Hmm. dengan ada habit yang sinergi kalau nggak salah ya, Bu. Itu tuh ngebantu kita untuk berkomunikasi yang aktif dan kayak positif untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik dengan orang-orang sekitar. Mungkin segitu, Bu. Oke, baik. Mbak Eka dan Mas Giovanni, betul. Kita merinci 7 habit tadi itu adalah bagaimana mempersiapkan diri ya. Kenapa mempersiapkan diri? Karena seven habit itu adalah sesuatu yang tidak datang dengan sendirinya. Ya, Hmm, eh, yang namanya perilaku itu akan datang dari norma terlebih dahulu. Norma lalu menjadi sebuah mindset. Mindset dia akan membentuk sebuah tindakan. Nah, kenapa 7? Sebenarnya untuk saat ini masih di di apa ya? Dipertanyakan kenapa 7 itu. Sebenarnya kalau kita berbicara perilaku perilaku sosial yang berkaitan dengan diri kita sendiri maupun masyarakat sekitar kita itu ada 14 item. Tetapi itu 14 item itu yang direkap dari Kementerian Pendidikan ya. Coba nanti teman-teman browsing 14 karakter perilaku sosial ya oleh Kementerian Pendidikan dan Lingkungan. Nah, namun dari 14 itu bisa dirangkum dan dirangkum bukan dirangkum dapat kita gabungkan dengan berbagai elemen yang ada di Stephen Covey. Ya, Stephen Covey mengatakan 7 elemen dalam dalam aktivitas individu maupun kelompok itu memang diprakarsai oleh 7 habit utama. Dia tidak mengatakan itu satu-satunya, tetapi 7 habit utama, gitu ya. Nah, tadi udah dikatakan sama Mas Giovanni, ada proaktif, ada tujuan yang jelas, ada melihat prioritas ya, melihat prioritas. Lalu Mbak Eka mengatakan win-win, lalu mendengarkan orang lain, ya. Eh, Lalu apa? Yang terakhir yang 2 terakhir yang belum disebut, ada yang bisa nyebutkan? Sau. Apa Mbak Eka? Sharpen the saw, Bu. Hah? Putus-putus? Sharpen the saw, menajamkan Ya, pisau. Servant the Soul. Itu yang terakhir ya. Yang sebelumnya adalah sebelum Servant the Soul adalah sinergi. Artinya, pada saat kalau Anda perhatikan ya, Anda diskusikan dengan teman-teman berdasarkan materi tersebut, maka Anda dapat lihat. Yang pertama itu kalau menurut yang pertama apa? Proaktif kan? Proaktif. Orang yang akan maju adalah orang yang mau bertanya. Orang yang menyatakan bahwa dirinya memiliki sifat proaktif. Artinya, proaktif itu mampu mendeteksi dan juga mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di dalam organisasinya, ya. Nah, apakah proaktif itu hanya sekedar mau bertanya? Tidak. Proaktif itu mencari terlebih dahulu dasar-dasar apa yang dibutuhkan oleh organisasi maupun kelompok, ya, tidak menunggu. Jadi kalau Anda orang yang selalu mengatakan nunggu, itu bukan orang proaktif. Anda sekedar
pada saat kita terbiasa menunggu, terbiasa untuk dijajali, maka Anda akan memiliki sifat yang bersikap adalah employee, ya, bukan manajer. Jadi kalau Anda seorang manajer, Anda harus kreatif. Anda harus sebelum sampai kreatif, Anda harus proaktif. Artinya apa? Pada saat Anda jadi seorang manajer, Anda harus mampu menilai suasana, mampu merancang apa yang akan dikerjakan, mampu melihat apa saja yang dibutuhkan oleh kelompok maupun organisasi. Gimana caranya supaya mampu itu? Jangan nunggu ditanya. Ada yang kurang mengerti? Jangan nunggu itu. Kenapa? Pada saat Anda sudah membaca, nah itu ya, pada saat Anda sudah membaca dan Anda memahami apa yang tidak ada di dalam situ, atau Anda memiliki pemahaman cuman belum mendalam, maka Anda melakukan penanyaan atau eksplorasi, itulah yang disebut dengan proaktif. Ya, di dalam perkuliahan, di dalam sekolah, itu adalah perkuliahan itu membina Anda untuk pertama untuk lebih proaktif. Kenapa CB? Kenapa dulu 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 ya zaman saya belajar itu adalah teacher center. Tahu teacher center ya? Teacher center adalah saat seorang guru lebih banyak melakukan bicara dibandingkan muridnya. Apa yang terjadi? Kita meng-create mahasiswa-mahasiswa yang tidak proaktif. Kenapa? Karena terlalu takut untuk bertanya kepada gurunya. Betul nggak? Anda terlalu takut untuk mengkoreksi dosennya, mengkoreksi gurunya. Apakah betul? Betul, Bu. Sehingga pada saat Anda tidak proaktif, ya, tapi catatan ya, proaktif itu harus berdasarkan apa yang udah berdasarkan data dan fakta terlebih dahulu. Maka maka Anda berhak mencari tahu atau menginvestigasi lanjutan. Oke? Lalu eh, Anda akan merasa eh, rasa ingin tahu itu sangat kuat. Betul nggak? Kalau orang udah jadi proaktif, rasa ingin tahunya sangat kuat. Pada saat Anda sudah memiliki rasa ingin tahu, Anda akan menggali terus. Ya, tetapi itu dia. Ada pepatah mengatakan semakin banyak membaca, semakin, ayo, ada tahu? Semakin banyak baca, semakin ada yang senyum-senyum tuh. Sebenarnya udah tahu gitu. Atau jangan-jangan chat juga di ini. Ada orang mengatakan semakin banyak baca, semakin bingung. Pernah dengar pepatah ini? Baru dengar, Bu. Kenapa? Baru dengar. Kenapa? Ada yang mengatakan semakin saya banyak baca, semakin bingung. Karena dia tidak memprioritaskan apa yang dia baca. Dia tidak mensortir apa yang dia baca. Tidak dijadikan key point tertentu. Saya suruh baca dua referensi aja, dua referensi tentang seven habit yang baik, yang menyatakan bisa menyuarakan kembali hasil bacaannya cuma tiga, ya. Artinya apa? Dia baca, hanya sekedar baca. Semua orang bisa baca, tetapi memahami apa yang dia baca itu yang sangat kurang di kita. Nah, ini yang literasi ya. Oke. Tujuan yang jelas, apa sih yang kita baca dari dua buku tadi, dua referensi tadi, supaya melihat apa yang perlu, perilaku apa yang diperlukan sebagai seorang manajer, gitu loh.
Perilaku ini, Seven Habit People ini akan memicu organisasi itu akan menjadi organisasi pembelajar. Artinya, organisasi itu akan selalu berkembang, mencari sesuatu yang baru, mengemukakan apa yang ada, mengikuti zamannya, mengikuti informasi-informasi yang ada. Itu disebut dengan organisasi pembelajar, ya. Oh, ya, Eka, kenapa Eka? Aku mau izin tanya, kalau menurut Ibu di banyak tempat juga kan diajarkan buat selalu proaktif, terutama buat pemimpin. Tapi di implementasinya aku sering lihat kalau ada beberapa pemimpin yang emang udah ngikutin apa yang selalu diajarin sama orang-orang, be proaktif, terus selalu inisiatifnya tinggi. Orang-orang itu tuh biasanya mereka malah mendapatkan beban tugas yang lebih berat dibandingkan teman-temannya yang kurang aktif gitu, Bu. Ya, ya itu budaya di kita. Kenapa? Pada saat kita berbicara apa ya? Oh, yang bisa kerja cuman kamu, gitu kan? Karena Anda kreatif gitu. Berarti Anda ditandain kerja, begitu kerja selesai, gitu kerja selesai, gitu ya. Eh, Anda akan ditandain kerjaan perginya ke apa ke orang itu saja. Em, mm, Kalau kami bercanda, kalau kami para dosen juga juga mengalami hal yang sama seperti itu, Mbak Eka. Kami suka bercanda gini, kita 5L, bukan 4L ya. Apa itu 5L? Lah, lu lagi gitu. Jadi udah pakai lah, artinya kalau kita ketemu ya dia lagi gitu yang ini. Kenapa? Karena memang ciri-ciri orang kreatif itu akan melakukan inovasi-inovasi di ujung ya. Nanti di bagian terakhir sharp your knife itu adalah mempertajam ide-ide, mempertajam apa yang ada di dalam diri dengan 6 karakter lainnya gitu. Nah, begitu Anda sudah terbiasa dengan 7 efektif tadi, Anda akan mengerjakan pekerjaan secara efisien dan efektif. Kenapa? Anda tahu mana prioritas, ya. Anda tahu bagaimana menggali dari sebuah permasalahan ini. Anda tahu bagaimana memfasilitasi orang lain. Anda tahu bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di depan mata Anda, gitu. Ya kan? Tentu yang datang ke Anda terus. Artinya, semakin diasah bagian terakhir, Mbak, itu adalah kesempatan Anda untuk sharp your knife. Semakin Anda dilihat oleh orang, maka KPI Anda akan menonjol. Jadi jangan takut, tapi ingat juga ya, kita punya work-life balance. Ingat juga bahwa Anda memiliki kebutuhan untuk menjaga kesehatan. Ada batasan-batasan tertentu dalam kita bekerja, gitu. Di dalam Islam sendiri kita disarankan habis Isya itu tidak boleh mengerjakan sesuatu yang menggunakan fisik dan pikiran. Itu itu batasnya tubuh untuk istirahat. Mulai lagi kapan? Feel free setelah jam 3 pagi. Jadi jangan begadang. Kenapa? Orang yang suka begadang itu menurunkan daya kreativitasnya. Paginya udah nggak efektif lagi, ngantuk lah. Kalau Zoom apalagi begitu Zoom meeting dia udah ketekuk ketekuk gitu kan pagi-pagi. Ya nggak, sering kejadian nggak? Kalau Anda begadang pagi-paginya udah nggak fresh kan? Nah, jadi jangan takut Mbak Eka, memang pada di awal-awal pada saat Anda dikenal sama orang, Anda dikenal dari hasil pekerjaan Anda, ya. Tetapi itulah yang membentuk kita. Kita tahu berbagai macam kegiatan, berbagai macam permasalahan, dan kita belajar dari permasalahan itu untuk menjadi leader. Kalau Anda tidak belajar dari pengalaman, maka Anda tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Ya, yang mereka ya. Ya, Bu. Kalau mau nanya satu Mm-mm. lagi boleh, Bu. Boleh. Kenapa? Ini di luar
dari kontrol diri sendiri sih. Kalau misalnya as a leader, kita ada di lingkungan yang apa orang-orang mau mau kita leader ataupun kita bagian dari staff, tapi lingkungan kita tuh sebenarnya nggak mendukung visi misi perusahaan organisasi gitu Bu. As leader atau staff, sekedar staff, kita tuh bisa ngapain aja sih Bu buat mendorong lingkungan organisasi itu biar bisa bangkit gitu semangatnya. Oke, yang pertama kalau kita berbicara itu adalah sinergi ya. Masih ada di Seven Habit bersinergi. Kita mengajak teman-teman yang memang kamu bisa petakan terlebih dahulu, yang memiliki sedikit paling tidak misalnya tujuan organisasi itu ada 3, paling tidak 1 minimal yang memiliki sama visinya, ya. Ya saya tahu kita bekerja itu adalah prioritas utamanya adalah mencari uang. Tetapi ada juga di bawah itu kita akan menjadi mengoptimalkan apa yang kita pahami itu, ya. Lebih bagus lagi pada saat Anda menemukan orang yang bekerja tanpa prioritas utamanya bukan uang, tetapi self achievement. Oke, kalau ada pada saat Anda menemukan orang yang memiliki self achievement terlebih dahulu atau kepuasan terhadap apa yang di dicapai, maka rangkul orang tersebut untuk membentuk kelompok kerja. Nanti kelompok kecil ini akan Anda rangkul lagi sehingga Anda membentuk budaya di dalam organisasi tadi menuju budaya yang sesuai dengan tujuan utama organisasi. Ya, nah kalau Anda sudah bisa melakukan itu, Anda menggait 2 atau 3 orang terlebih dahulu, lalu Anda utarakan visi misinya, Anda nanti akan menjadi agent of change. Ini nanti ada di kelompok perubahan organisasi ya, agent of change. Ya, apa yang dirubah? Budayanya justru. Kalau Anda merasa budaya organisasi di situ memang tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini gitu. Oh Bu, kalau udah dilakukan kayak gitu orang pada nolak gimana? Kalau Anda merasa tidak nyaman dengan bekerja sendiri, tidak ada teman yang untuk bekerja dengan yang lain, maka kembali lagi prioritas kerja Anda apa? Ya, prioritas kerja Anda apa? Sebelum Anda menemukan, kalau Anda memang tidak nyaman lagi, Anda bisa kok melakukan perubahan bekerja di tempat yang lain, gitu. Tetapi at least kita mencoba terlebih dahulu merangkul teman-teman untuk bersinergi. Kenapa? Nggak bisa semua itu dikerjakan sendiri, gitu loh, ya. Gitu ya, Mbak Eka ya. Jadi kenapa saya fokus kepada Bu, kenapa kenapa mulai dari Seven Habits sih? Karena Seven Habit inilah yang mendasari perilaku perilaku eh, orang-orang yang ada di dalam organisasi. Gitu. Oke? Oke, thank you Mbak Eka. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke. Apa sih yang difahami tentang mengerti orang lain sebelum dimengerti? Maksudnya apa sih? Ibu maaf, Izin jawab Bu, izin mungkin jawab, Bu. ya Siapa Bu, nih? Yang cowok duluan atau siapa nih? Saya nggak kelihatan salsa dulu deh namanya. nggak apa-apa. Oke, makasih. Jadi Rizal, oke. menurut, oke, Zai. Siapa? Salsa ya? Iya, Ibu. Sebelumnya maaf izin off cam karena jaringannya suka ngedek-ngedek gitu. Oke, Salsabila Putri, silakan. Ya, jadi menurut pandangan aku sendiri itu menurut dari kebiasaan five dari buku Seven Habits itu, jadi di mana kita harus berusaha memandang pandangan orang lain sebelum kita memberikan pendapat atau solusi. Karena kita dengan melihat pandangan ataupun perspektif dari orang lain, kita tuh dapat biasanya tuh kita dapat timbul sebuah opini baru ataupun perspektif baru dengan pandangan-pandangan orang lain, dan juga kita tuh harus
mengembangkan kemampuan empati juga dalam hal itu, karena dari tindakan tersebut kita dapat apa ya, mendalami paradigma yang mereka berikan, perspektif yang mereka berikan. Jadi kita tuh dapat banyak solusi yang dapat kita kembangkan lagi nanti ke depannya gitu. Oke, thank you Salsa. Silakan Rizal, sebelum saya masukkan. Rizal? Mungkin kalau dari saya lebih ke arah ini ya Bu, cara menghargai orang juga. Kita bisa mahamin dulu nih pendapat orang lain ketika kita ingin ngerti juga dari pendapat kita pribadi. Hmm, oke. Actually Salsabila dengan Rizal ya hampir mirip ya. Memang untuk mendapatkan apa eh, yang the big picture ya kalau dibilangnya ya, gambaran besarnya sebuah permasalahan, kita tidak bisa hanya melihat dari kacamata diri kita ya. Kenapa itu? Karena kalau Anda, kalau saya dulu ngajar filsafat ilmu, karena ilmu itu datangnya bukan hanya dari mata ya. Kenapa telinga dua, mata dua, mulut satu? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, ada yang jawab nggak? Kenapa mata dua, telinga dua, mulut satu? Mungkin izin jawab Bu, biar kita tuh bisa ngeliat perspektif dari banyak orang. Jadi kita dapat ngeliat pandangan dari orang dulu daripada kita banyak bicara untuk nanti ke depannya. Ya, kita diminta untuk melihat, memantau situasi lebih banyak dan mendengarkan orang lain lebih banyak dibandingkan memberikan pendapat kita terlebih dahulu. Kenapa telinga mata dan mulut itu ada di depan, telinga ada di samping? Karena mata dan mulut, mata khususnya ya, itu akan memantau apa yang ada di depan kita. Sedangkan telinga mendengar apa yang ada di sekitar kita. Ya. Lalu ditarik ke otak bagian belakang untuk dianalisa, lalu turun ke mulut untuk memberikan analisis. Itulah filosofi anatomi. Jadi pada saat kita melakukan memahami orang lain terlebih dahulu, baru kita minta dimengerti. Artinya apa? Kita tidak sembarangan untuk memberikan pendapat. Sehingga di ujung, akhirnya pendapat Anda adalah pendapat yang berkualitas. Kenapa? Anda sudah memetakan dulu permasalahannya. Ya, sehingga dari situ Anda akan gampang sekali untuk bersinergi. Kenapa gampang? Karena Anda menghargai orang lain terlebih dahulu, baru minta dihargai. Harga berapa sih? 1.000? 10.000? Enggak gitu ya, yang disebut dengan harga. Artinya kita mengapresiasi orang terlebih dahulu, apapun pandangan dia, apapun permintaan dia, baru kita mengambil keputusan. Gitu ya. Jadi pada saat Anda mau menjadi orang yang inovatif, coba mulai dengan 7 karakter dari Stephen Covey ini, dan juga ditambah satu lagi, stop prokrastinasi. Apa itu prokrastinasi? Ada yang tahu prokrastinasi? Menunda-menunda bukan sih? Iya, menunda-nunda pekerjaan. Nah, kenapa nggak boleh? Kan Bu tadi ada prioritas. Kalau kita menunda pekerjaan karena dia sifatnya priority, itu nggak masalah. Tetapi masalahnya adalah jika Anda menunda semua pekerjaan, maka pekerjaan yang terjadi di akhir deadline akan menumpuk. Ujungnya apa?
pekerjaan Anda tidak ada satupun yang optimal. Kalau ada 10 pekerjaan di waktu yang sama, Anda prioritaskan 3, at least 3 ini akan menjadi the best. Benar nggak? Tapi kalau Anda tunda semua, begitu Anda kerjakan 10-10-nya di mendekati waktu tenggat waktunya, apa yang terjadi? Anda hanya kerjakan sebatas melepas tanggung jawab. Kalau itu yang terjadi, ya udah 10-10-nya jelek semua. Benar? Ya. Jadi, seven habit itu harus ditunjang oleh non-procrastination habit. Ya, sehingga ada beberapa ahli mengatakan pada saat kita mengelola sebuah organisasi, dahulukan kebiasaan untuk tidak menunda pekerjaan dan job desk yang jelas. Itu yang sering sekali kita itu masih memiliki miskomunikasi terhadap job desk yang jelas. Kenapa? Karena pada saat kita mengatakan ada sebuah pekerjaan tanpa ada job desk yang jelas, semua orang mengerjakan hal yang sama. It is not good leader. Orang yang di bawah akan bingung siapa yang mengerjakan siapa. Akhirnya apa? Saling tunggu menunggu. Ya, kenapa tuh di perkuliahan banyak sekali Anda diminta bikin tugas kelompok? Supaya bisa belajar bertanggung jawab sama tugas-tugas pembagian tugas yang dikasih. Satu. Yang kedua, Biar bisa bersinergi dan berkomunikasi dengan baik, Bu. dua. Ketiga, Bisa saling proaktif juga, Bu. keempat, sebut aja semua seven habit people. Ya karena ada yang di dalam kelompok. Tapi yang paling efektif dalam pembelajaran kelompok adalah Anda belajar how to manage people. Anda belajar how to manage small group terlebih dahulu untuk menguasai big group. Betul nggak? Ya. Dan yang paling penting adalah Anda belajar how become a leader, not bukan sebagai apa? Anda belajar jadi leader bukan sebagai chief. Apa bedanya leader dengan chief? Ada yang tahu? Nanti ada bagian leadership ya. Izin menjawab. Siapa nih? Eh, Ya, kalau Fikri. sepemahaman saya aja, kalau sip itu kayaknya lebih ke arah posisi gitu, Bu. Posisi sebagai dia pemimpin. Sedangkan leader tuh kayak lebih ke arah sifatnya dia. Kayak buat memimpin bawahan-bawahannya gitu. Itu. Ya, pemimpin bawah. Iya, betul Fikri. Seperti itu. Ya, eh, eh, pemimpin pemimpin leader itu adalah orang yang bisa mampu memotivasi orang lain untuk bekerja. Nah, ini seni ya. Jadi manajemen itu kenapa dikategorikan sebagai seni? Ya karena how to manage itu adalah seni bagaimana kita mengelola. Kalau dulu bahasanya agak jelek sekali menginterpretasikannya Salemba 4. Salemba 4 itu Robin and Judge dibahasakan gini. Manajemen itu adalah seni untuk mengatur orang lain atau memanfaatkan orang lain mencapai tujuannya. Itu bahasanya jelek banget tuh terjemahannya. Sebenarnya yang disebut dengan how to memanage itu adalah mengelola atau mendorong orang lain untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Betul kan?
ya. Sehingga pada saat kita menjadi seorang leader, maka tugas Anda bukan memimpin, tapi justru memberikan motivasi kepada orang lain, kepada bawahan Anda. Motivasi itu bukan sekedar reward loh, bukan. Bukan sekedar pujian, tidak. Tetapi motivasi itu adalah kejelasan terhadap mampu mengidentifikasi karyawan itu juga sebagai motivasi. Nanti ada banyak sekali macam ragam pola leadership yang bisa kita pelajari. Nah, bedanya dengan chief apa? Chief itu adalah posisi. Tidak semua chief akan menjadi leader, tetapi leader pasti akan menjadi chief. Apakah iya? Apakah semua leader jadi chief? Menurut Anda gimana? Apakah semua leader jadi chief? Enggak, Bu. Enggak, ya juga. Kenapa? Ada leader, ada yang chief, itu hanya sebatas dari keturunan. Tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengelola. Ada? Ada. Ya, nanti baca tuh dari Boyle, 15 tipe gaya kepemimpinan. Nah, ada orang yang memiliki kemampuan untuk mengelit atau memanage, tetapi dia tidak memiliki posisi. Itu adalah charismatic leadership. Ya, leader yang didapatkan berdasarkan karismanya. Tapi belum tentu posisi dia adalah seorang CEO. Belum tentu posisi dia CEE atau manager gitu. Tapi suatu saat dia akan jadi manajer, siapa tahu. Kecuali itu keluar perusahaan keluarga ya. Kalau perusahaan kekeluargaan kan susah untuk menembus CEO-nya. Kenapa? Karena level CEO itu pasti dimiliki oleh yang sifatnya keturunan. Nah, ini kita akan bahas nanti di bagian leadership. Oke. Nah, Seven Habit tadi saya minta Anda tidak hanya membaca, tetapi juga kita akan berbentuk analisa dari bagian dari Seven Habit. Tetapi tentu dengan materi yang akan dipresentasikan oleh teman-teman semua. Oke. Nah, saya tidak akan mau banyak prolog atau banyak paparan minggu ini. Kenapa? Harusnya minggu ini adalah mulai kelompok 1 presentasi. Tetapi karena kelompok 1 dan kelompok 1 belum siap, maka kita tunda di tanggal 6 ya. Tanggal 6 kan? Iya, Bu, Jam tanggal 6. 13.30. Ya. Ya. Dan Nita sama Brenda nanti di reminder lagi saya ya. Jadi tanggal 2 kita tidak ada perkuliahan. Tolong saya di reminder untuk infokan ke Pak Ketut ya, bahwa kita akan pindah ke tanggal 6 jam 13.30 untuk penggantinya. Baik, untuk presentasi di eh, kelompok 1 maupun kelompok 2. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Izin nanya, Bu, untuk yang tanggal 6 itu kita melalui daring atau luring ya, Bu? Daring sayang. Oke, Bu, terima kasih. Yang tanggal 9 usahakan dapat ruangan ya. Iya, Bu, Kita nanti luring. saya usahakan. Karena tanggal oh, tanggal 16 itu saya ada apa ya? Tanggal 16 saya hanya bisa daring, tetapi itu tidak terlalu banyak berkomentar. Tanggal 16 kita udah masuk UTS belum ya? Pertemuan keberapa itu?
Oh iya, kita udah masuk UTS. Jadi tanggal 16 kita daring di UTS daring. Ya, oke. Jadi tanggal tanggal 6 kita daring, tanggal 9 kita luring. Setelahnya kita UTS. Oke, ada yang ditanyakan? Bu, saya izin bertanya, Hmm, untuk tugas presentasi kelompok itu bentuknya PPT aja atau sama makalah? sama makalahnya, Mas. Oh ya, Bu. Terima Ya. kasih. Kenapa sama makalahnya? Karena makalahnya itu yang akan mengguidance Anda nanti untuk menjawab analisa dari pertanyaan saya di UTS. Oke? Oke, ada lagi? Ibu, saya mau tanya, itu kan yang di RPS itu kan ada 14 pembahasan ya, Bu. Tapi di kelompoknya itu ada 10. Terus itu gimana, Bu? Kita kan udah masuk ini minggu kelima kan? Minggu ke sampai tiga pembahasan itu sudah tidak tambah, minta tambahkan. Oh iya, 10 ya? Ya, di RPS kan ada 14. Tetapi kan ada tiga, Brenda, mana Brenda? Tiga topik yang sudah tidak perlu dibahas lagi. Jadi kelompok satu akan membahas, sorry, oh, mulai dari kepribadian dan manajemen stres, topik keempat, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh iya, hmm, bentar ya. Oke, eh, ada beberapa yang harusnya bisa di, di, di- digabung. Kayak misalnya eh, perilaku kelompok dan tim kerja itu bisa digabung ya. Oke, Mbak Brenda nanti di share ke saya topik-topiknya. Kelompok satu itu kepribadian dan manajemen stres. Oke, tolong dicatat ya. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ah, kedua, komunikasi, tiga, persepsi, empat, motivasi, lima, perilaku kelompok dan tim kerja, ya. Enam, struktur organisasi dan budaya organisasi, tujuh, kepemimpinan, delapan, konflik, 10, kekuasaan. Ya, oke, fine. Ada yang mau ditanya? Bu, maaf Bu, tadi kelompok 9 kelewat. Tuh, kelompok 9 kelewat ya. Saya nggak bentar. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Konflik budaya ke kelompok berapa? Konflik kelompok Lah, berapa? 8 Hah? tadi Ibu bilang. 8 ya. Berarti eh,
Oke, saya agak dirubah dikit. Yang digabung hanya perilaku kelompok sama tim kerja, ya. Struktur organisasi itu beda kelompok dengan budaya organisasi. Tapi nanti yang timnya struktur organisasi WA saya ya. Nanti itemnya akan saya tambah, nggak sedangkal itu, ya. Sehingga kita belajar struktur organisasi yang berbagai macam dan juga fungsi dan tujuannya serta uh, uh, how to manage berbagai macam struktur organisasi. Jadi yang pertama adalah kepribadian, kedua komunikasi, tiga persepsi, empat motivasi, tujuh perilaku kelompok dan tim kerja, delapan struktur organisasi, 11 budaya organisasi, 10 kepemimpinan. Kenapa saya ngelok banget gini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 budaya organisasi, 8 kepemimpinan, 9 konflik, ke 10 kekuasaan dan politik. Oke? Politiknya itu adalah politik dalam organisasi ya, bukan politik di dalam kenegaraan ya. Jangan sampai salah. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Baik, saya berikan waktu karena Anda mulai dari sekarang boleh diskusi dengan kelompok Anda. Jika ada bagian yang tidak Anda pahami di dalam bagian-bagian kelompok Anda boleh tanya di grup atau boleh japri terlebih dahulu kalau misalnya itu bagiannya spesifik kepada kelompok. Ya, diskusi dengan saya terlebih dahulu juga nggak ada masalah. Oke, karena nanti setelah UTS, Pak Ketut akan masuk. Anda yang akan presentasi di depan Pak Ketut. Oke? Baik. Saya rasa untuk pertemuan kali ini, saya nggak akan bahas materi terlebih dahulu, karena materi itu akan tanggung jawab kelompok 1 yang berkaitan dengan kepribadian dan manajemen stres. Hati-hati dalam memahami apa yang ada di dalam item di RPS ya. Jika saya minta pendekatannya paling simpel adalah 4W1H. Saya nggak perlu jelasin lagi 4W1H itu apa ya. Kalian udah semester tinggi kan? Oke. Baik. Cukup ya, saya pikir. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita boleh bisa keluar dari Zoom meeting ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Minggu ini ada kemajuan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang yang aktif di dalam kelas kita. Yang kecil-kecil tadi tidak saya hitung ya. Yang ini, oke. Sampai jumpa minggu depan di hari Jumat, bukan di hari Senin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ah. Terima kasih, Bu.